Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahzihi wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa sallaman tathliman kama amma ba'du. Para pemirsa Kultum Ramadan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji syukur tiada henti-hentinya kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah Allah masih diberikan kita kesempatan hidup di tahun ini, di Ramadan ini. Semoga Ramadan tahun ini senantiasa Allah berikan kebaikan lebih daripada Ramadan sebelumnya. Hadirin kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan semua kita hamba-hamba yang beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Tidak hentinya kita selalu bersyukur kepada Allah dan mengucap alhamdulillah. Kemudian salawat serta salam kepada kekasih Allah, Nabi kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi kompas di dalam urusan ibadah yaumiyah kita. Semoga kita hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya senantiasa istiqomah menjalankan syariat ini dengan baik dan benar. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Seringkali kita menjalankan puasa, menahan lapar dan dahaga pagi sampai petang. Namun, sudahkah kita benar-benar memahami konsep atau definisi puasa yang sesungguhnya? Dalam hal ini, untuk memahami makna dan fadilah puasa itu, seyogyanya kita jadikan itu sebagai jembatan untuk mempertajam keistiqomahan kita, keyakinan kita kepada apa yang telah kita perbuat. Salah satunya kita dalam menjalankan puasa Ramadan, bahwa kita membutuhkan kerangka untuk bagaimana kerangka itu kita jalankan sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW agar tidak terjadi kesalah di dalam menjalankannya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam memahami definisi puasa pada kesempatan yang singkat ini, mari kita sama-sama mengkaji bagaimana definisi puasa menurut para ulama, menurut sudut pandang para ulama. Yang pertama adalah puasa secara bahasa adalah, dalam bahasa Arab puasa dikenal dengan istilah as-saum atau as-siyam. Para ulama sepakat bahwa secara bahasa as-saum itu memiliki arti al-imsak, berarti menahan diri.
Menahan diri ini sifatnya umum kaum muslimin rahimakumullah. Baik menahan diri dari makan, menahan diri berjalan, menahan diri berbicara. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat 26 bahwa diperintahkan untuk berpuasa dalam hal tidak boleh berbicara. Inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallimal yawma insiyya. Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, secara bahasa diam pun bisa disebut dengan puasa jika tujuannya adalah menahan diri. Yang kedua, puasa secara istilah atau secara syar'i adalah secara spesifik ulama menyatakan bahwa puasa memiliki makna al-imsak anil akli wasyurbi wa ghasayanin nisa'i minal fajri ilal maghrib, yaitu menahan diri dari makan, minum, bersenggama mulai dari terbit fajar ilal maghrib sampai terbenamnya matahari. Maka hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat perincian definisi menurut sudut pandang para ulama, khususnya 4 mazhab, agar kita semakin yakin bahwa puasa memiliki makna menahan diri, tidak sekedar makan, tidak sekedar menahan dahaga, tetapi kita dianjurkan untuk menahan dari segala macam yang merusak tatanan kehidupan manusia. Yang pertama, kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut mazhab Hanafiyah, bahwa puasa itu adalah menahan diri dari makan, minum, hubungan bersuami istri di siang hari, dan disertai dengan niat dan menjalankannya dengan benar. Itu menurut ulama Hanafiyah. Yang kedua, menurut ulama Malikiyah, bahwa puasa adalah mereka lebih menekankan pada al-kafu, yaitu mencegah diri, bukan hanya dari sisi makan, minum, tetapi juga mencegah masuknya segala sesuatu dari dalam rongga tubuh manusia, baik itu sengaja ataupun at-tab'i an-niyah. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, menurut ulama Syafi'iyah, mazhab yang mayoritas kita anut di Indonesia itu yang paling banyak, yang mendefinisikan bahwa puasa itu adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan, muftirat, dilakukan oleh orang yang memenuhi syarat dan rukunnya, yaitu muslim, berakal, suci dari hadas hais nifas, dimulai dari terbit fajar sandik hingga terbenamnya matahari. Kaum muslimin rahimakumullah, sedangkan menurut ulama Hanabilah, bahwa definisi hampir serupa dengan ketiga ulama di atas, hampir sama secara spesifik, yaitu menahan diri dari makan, minum, dan sebagainya. Sehingga dari pandangan keempat mazhab ini, kaum muslimin, intinya adalah puasa itu menahan nafsu, menahan syahwat, dan menahan
diri dari perkataan, pemikiran, perbuatan yang jahat. Itulah yang disebut dengan puasa menurut 4 mazhab. Selanjutnya, kalau kita tarik dari sudut pandang ulama tasawuf, contohnya adalah Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa mereka memposisikan puasa itu secara spesifik adalah menjaga hati, tertuju kepada pembersihan hati, sehingga beliau memposisikan puasa itu, membagi puasa itu ke 4 kelompok. Al-Imam Al-Ghazali membagi puasa itu ke 4 kelompok. Ada puasa awam, ada puasa khusus, dan ada puasa khususul khusus. Nah, bagaimana puasa awam menurut beliau? Puasa orang awam adalah puasa hanya sekedar menahan dahaga, menahan makan dan minum. Itu saja. Jadi itulah puasa orang awam, orang yang biasa. Jangan sampai saat ini kita hanya sekedar menjalankan puasa, sekedar menjalankan menahan dahaga dan menahan lapar, akan tetapi kita tidak pernah memperhatikan bagaimana ucapan kita mengeluarkan ucapan yang kotor, bagaimana pikiran, perbuatan yang lainnya tidak pernah kita hiraukan. Lalu puasa yang khusus menurut beliau adalah puasa orang-orang yang soleh, yang memperhatikan sisi makan, minum, dan hatinya. Serta puasa yang terakhir adalah khususul khusus, adalah puasanya para nabi dan rasul, para orang-orang yang siddiq. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.